Toh pada akhirnya yang bermanfaat untuk kita kelak di yaumil qiyamah setelah kehidupan dunia adalah yang jadi amal. Jadi amal. Jangan cukup berbangga sampai tahu doang, sampai berilmu doang. Semua ilmu itu harus mendukung kita kepada amal. Sering saya ulang-ulang, al-aslu fi ta'allum lil amal. Asalnya tujuan pokok dari belajar adalah untuk diamalkan. Jangan silau dengan ilmu yang ada banyak pada diri kita tapi amalnya nggak ada. Betapa banyak orang berilmu tapi miskin amal. Miskin. Alhamdulillah subhanallah. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali, la takun minal a'mali muflisan. La takun, jangan jadi engkau minal a'mali, dari amal-amal itu muflisan, bangkrut. Wala minal ahwali khalian, wala minal ahwal, dan tidak dari pangkat-pangkat di sisi Allah khalian, kosong. Wa tayaqqan, dan ketahuilah, yakinilah, annal ilmal mujarrad, sesungguhnya ilmu saja, la ya'khudhu bil yad. Ya'khudhu bil yad itu artinya tidak menolong. Ilmu doang tanpa amal nggak nolong kita. Ilmu doang tanpa amal nggak nolong kita. Oh, ilmu mah banyak, tapi beramal mah malas. Ini nasihat Imam Ghazali kepada orang-orang yang sudah punya ilmu yang banyak. Misaluhu, contohnya, Kata Imam Ghazali mengambil tamsil nih, begini nih, ibarahnya begini nih, tamsilnya, analoginya begini nih, kata Imam Ghazali. Lau kana ala rajulin, lau kana, apabila ada, ala rajulin, atas seorang laki-laki, fi bariyatin, dia berada di padang, padang pasir, bukan padang Sidompuan ya. Ini padang, artinya di padang pasir gitu. Ada budak jadi ingat padang Sidompuan. Di padang, di satu lapangan, boleh juga dibilang di satu hutan. Asyaratu asyafin, dia bawa 10 pedang. Di satu padang itu, di satu hutan itu dia bawa 10 pedang hindiyatin, pedang hindi. Wah udah, kalau disebut pedang hindi itu pedang yang tajam. Mungkin di zamannya ada pedang yang mahal, pedang hindi. Ma aslihatin, beserta dia juga aslihatin ukhra, bawa juga senjata yang lain. Bawa 10 pedang plus dengan yang lainnya, mungkin panah beserta, anak panah beserta busurnya, belatinya, goloknya. Kalau orang Banten golok, kalau orang Bogor kujang, ya. Kalau orang Aceh rencong, ya. Kalau orang Jawa ya keris, kalau orang Timur ya parang, ya. Bawa semua tuh persenjataan lengkap. Dia ada di hutan, bawa persenjataan lengkap. Wa kana rajul syuja'an, wa kana rajul, dan ada laki-laki ini syuja'an, juga pemberani. Wa ahla harbin, dan jago perang. Sudah bawa senjata, ya, jago mainkan senjata. Kan bisa juga kita juga bawa senjata, bawa pistol, tapi nggak bisa main pistol. Nembak kepala kena kaki, nembak kaki kena kepala, gitu. Bawa mas samurai, begitu dikeluarin ngebacok sendiri ya. Enggak, ini laki-lakinya juga jago perang, jago memainkan senjata, sujaan, pemberani, ahlu harbin, jago perang. Fahamala alaih, nah, boleh juga fahumila, kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amala asalnya membawa, atau boleh juga ini humila, dibawakan. Pokoknya datanglah alaihi, kepada laki-laki ini asadun. Apa asadun? Singa. Di padang, di hutan yang gak ada siapa-siapa, persenjataan lengkap, kemudian didatangkan singa. Muhibun, ya azimun, yang besar singanya.
muhibun yang menakutkan. Famadunnuka, bagaimana menurutmu? Ini Imam Ghazali suruh mikir. Kadang-kadang salah satu metode pengajaran juga kita mengajak murid kita untuk mikir. Gimana menurutmu? Ada seorang laki-laki pemberani bawa pedang semuanya lengkap, tiba-tiba muncul singa yang besar yang menakutkan. Hal tadfa'u, kata Imam Ghazali, apakah dapat menolak al-aslihatu oleh senjata tadi syarrohu akan keburukannya Asad, akan keburukannya, akan serangannya si singa macan ini. Anhu dari rajul bila isti'maliha, tanpa penggunaan aslihah, tanpa penggunaan senjata, wa darbiha, dan tanpa pukulan senjata. Kata Imam Ghazali, gimana menurut kamu? Kemudian datang singa itu, apakah bisa mencegah keburukan singa kalau senjata itu nggak dipakai, kalau nggak dipukulkan itu senjata, cuma ditunjukkan, nih saya bawa pedang, nih saya bawa golok, nih saya bawa keris, nih saya bawa panah, tapi nggak dipukulin, tetap aja digaruk sama singa kan gitu. Kenapa? Karena senjatanya nggak dipakai. Wa minal ma'lum, dan dari perkara yang maklum, yang makhum, yang diketahui, annaha, sesungguhnya aslihah, senjata, tadfa'u, tidak bisa menolak, illa bitahriki, kecuali dengan digerakkan, waddarbi, dan dipukulkan. Fakada, maka begitulah, kata Imam Ghazali, lau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin, lau qara'a, apabila telah membaca, rajulun, oleh seorang laki-laki, mi'ata alfi mas'alatin, 500 masalah, ilmiyatin, ilmiah, wa ta'allama, dan dia telah mempelajarinya akan masalah, walam ya'mal biha, tapi walam ya'mal, tapi dia tidak mengamalkan biha, dengan masalah, la tufidu, maka tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat masalah atau ilmu, atau ilmu, illa bil amal, kecuali dengan diamalkan. Begitu juga kata Imam Ghazali, orang udah belajar sampai 500 kitab, kita mah baru 3 kitab udah puyeng. Udah belajar 500 kitab, udah macam-macam kitab, tapi nggak ada yang diamalin. Sama dengan tadi, seorang laki-laki punya senjata banyak, tapi nggak digerakkan senjatanya, akhirnya tetap mati dimakan singa, ya, dimangsa oleh singa. Terus orang bilang, kenapa nih orang? Padahal dia bisa main senjata, padahal dia bisa main pedang, kenapa sama singa yang begini aja kalah? Harusnya mah kalau digerakkan itu pedangnya, kalau digerakkan itu kerisnya, bisa melindungi dia. Oh, blow on orang kan gitu ya, blow on, nggak dipakai senjatanya. Sama dengan orang punya ilmu banyak, nggak diamalin, akhirnya dia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena nggak punya ilmu, tetapi karena ilmunya nggak diamalin, maka percuma. Ya, paling orang bilang, aduh ilmunya doang banyak, tapi nggak diamalin, amalnya mah jauh. Suruh sholat entar, baca Quran suaranya enak, udah fasih bacanya, sifat-sifat huruf sudah hatam, ilmu tajwid udah kelar, tapi nggak mau baca Quran. Walhasil nanti Quran juga nggak yashfa'alahu, tidak memberikan syafaat kepada dia. Orang nggak diamalin ilmunya. Ya. Jangan berbangga hanya dengan ilmu, harus diamalin tahap selanjutnya. Maka gimana? Bertambah ilmu, harus makin bertambah semangat beramal. Mungkin orang ada ilmunya dikit, kayak orang punya senjata cuman satu golok doang, tapi dia mahir.
macannya dihalau dengan goloknya, akhirnya macannya mati. Jangan begitu kata Imam Ghazali. Wa misluhu aidan, dan contohnya juga kata Imam Ghazali, lau kana li rajulin, andai kan ada bagi seorang laki-laki haroratun, lau kana apabila ada, karena ada li rajulin bagi seorang laki-laki haroratun oleh sakit panas ya, meriang, panas, demam. Zaman sekarang mah yang paling dihindari sakit batuk ya, bubar tuh. Di tukang sayur ada yang batuk, bubar kan gitu. Makanya sekarang mau lebih aman kentut daripada batuk. Masya Allah, mudah-mudahan lewat ya, biar kita bisa ngaji lagi, biar kita bisa lagi sholat tarawih bareng ya. Wa maradus safrawiyun, dan sakit kuning. Apa tuh sakit kuning? Leper kali ya, leper. Maka dulu kenalnya, kalau zaman dulu kenalnya sakit cuman tujuh keliling ya. Sakit kuning dulu ya. Ya paling kalau habis lebaran ya buang-buang air kan begitu ya, sakit dulu mah sederhana. Sekarang aja sakit macam-macam. Yakunu ada ilajuhu, obatnya rojul bisukan jabini, yaitu jenis ramuan dari Persia namanya sukanjabin. Wal kashkabi, dan kashkab, ramuan-ramuan, artinya obat lah. Obatnya sukanjabin dan kashkab. Falayahsulul bur'u, falayahsulu, maka tidak menghasilkan al bur'u sembuh illa bisti'malihima, kecuali dengan menggunakan keduanya. Jadi kayak orang sakit, misalkan sakit pusing, obatnya apa? Bodrek, gitu. Maaf menyebut merek nih kan. Misalnya obatnya bodrek, dia bilang kepala saya pusing, tapi sambil megang-megang bodrek. Itu bodrek kan diminum. Kira-kira sembuh nggak? Enggak. Orang cuma ditontonin doang di bodrek nih obatnya. Ente pusing, iya. Itu bodrek, ya udah ini obat. Diminum, kenapa nggak diminum? Enggak, dipegang aja, gitu kan. Ya, blow on tadi kan gitu. Diminum dong obatnya, biar sembuh. Ya, punya ilmu diamalin dong. Biar ilmunya menyelamatkan dunia dan akhirat. Banyak sebetulnya ilmu yang udah ada dalam diri kita yang belum kita amalkan. Sholat duha kita sudah tahu, qiyamul lail fadilahnya kita sudah tahu, zikir fadilahnya hatam sudah. Tapi sudah duha, qiyamul lail, zikir, baca Quran, sedekah belum. Ibarat pusing mah pusing, tapi obat kagak diminum, gitu ya. Tahu kita ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar, Allah jadikan rezeki dari jalan yang nggak disangka. Tapi kita masih pusing, galau aja. Pan itu obatnya udah dari Quran. Gitu ya. Kata Allah, wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah gitu. Ini doa dong kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Dijabah kata Allah. Kita sudah tahu doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, tapi doa malas. Ya. Coba kalau sekarang nih ya, kita doa, bukan kita menganggap enteng, menganggap ringan, ini berat, wabah ini berat, tapi yuk kita doa bareng-bareng sih pada Allah. Coba andaikan 200 juta saja, 200 juta penduduk Indonesia, itu juga kata Bang Haji Roma, nggak tahu perubahannya seperti apa kan gitu. Doa sama Allah, munajat sama Allah, nangis sama Allah, ya Allah, angkat wabah ini, angkat bala ini, angkat penyakit ini. Insya Allah kabul kok.
Kita ini kemana-mana hanya mengkampanyekan ini, mengkampanyekan sesuatu yang horor ya. Yuk kampanyekan doa yuk sama Allah, yuk doa yuk. Habis sholat doa terus ya Allah. Sering saya bilang jangan samakan negara kita dengan negara orang lain yang gak punya doa. Kita mau punya doa, kita mau punya senjata. Doa silahul mu'min, doa sama Allah, ya kafiyal bala ikminal bala qabla nuzul minas sama ya Allah. Ya Allah yang menjumpai semua bala, cukupkan bala ini sebelum turun ya Allah. Jangan turunkan ya Allah dari langit bala-bala itu. Bukan bala-bala ya. Bala. Bala-bala bakwan orang itu. Gitu ya. Jadi ilmu itu kudu diamalin. Walaupun satu, insya Allah nyelamatin. Walaupun sedikit, insya Allah nyelamatin. Kita tahu fadilah sholat berjamaah. Ya. Kita tahu fadilahnya ngaji, luar biasa. Tempat pengajian itu raudhatun min riyadil jannah, salah satu kebun dari kebun surga. Paham kita? Kenapa masih malas juga ngaji? Ya. Kita masih senangnya duduk-duduk di pos ronda, duduk-duduk di tempat-tempat, ya bukan itu tempat-tempat mubah, tapi bulan Ramadan ini tinggalin. Kita datangi tempat-tempat yang memiliki fadilah. Kata Imam Al-Haddad, termasuk kemakruhan bulan Ramadan adalah ketika kita belum meninggalkan perkara yang mubah menuju perkara yang memiliki fadilah secara ibadah. Itu sudah makruh. Kenapa? Berarti kita tidak memanfaatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga hari yang kedua. Berapa kaca Quran, berapa lembar Quran yang sudah kita baca kan gitu. Ya. Ini selanjutnya ada syair. Syair ini syair bahasa Persia, saya nggak bisa baca. Ya. Ini bahasa Persia harus ditalaki dengan orang Persia. Ya. Ditalakin orang Persia. Ini bahasa Persia. Apa artinya? Sudah diterjemahkan tuh di bawah tuh. Ya. Tarajjama hadzal bait minal farisiyah, telah diterjemahkan hadzal bait syair ini minal farisiyah dari bahasa Persia. Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi, diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi ke dalam bahasa Arab. Faqala, begini artinya dari itu tuh karmi apa itu bacanya itu ya, bahasa Persia itu. Lau kilta al-farid li khamrin lam takun litasira nashwanan idza lam tashrab. Kalaupun engkau punya al-farid lin khamrin, 1000 liter khamr. Ini cuman bahasa syair ya, bahasa syair. Kalau seseorang punya 1000 liter khamr, nggak akan jadi mabuk sampai minum, kan gitu ya. Artinya apa? Sama, nggak akan berefek sesuatu ya. Homer itu juga nggak akan berefek sampai kita meminumnya. Bukan dulu minum Homer nih, artinya nggak ngaruh apa-apa. Ada orang gitu mabok, ya mabok. Kenapa? Habis baca iklan bir mabok, kan nggak ada ya. Atau habis lihat Homer kemudian mabok, enggak ya. Diminum baru mabok. Ilmu juga, ini analogi yang ekstrim. Ilmu juga begitu, nggak akan jadi mulia sampai diamalin tuh ilmu gitu. Sama tadi, pengen mulia dengan ilmu, tapi ilmu nggak diamalin. Sama aja orang apa tadi ya? Ini agak nggak enak menyampaikan analogi, tapi Imam Ghazali menganalogikan dengan syairnya seperti itu. 1000 liter Homer itu nggak akan bikin mabuk seseorang sampai dia meminumnya. Sejejer obat, 3 dus obat tidak bisa menjadi sebab kesembuhan seseorang sampai dia minum. Kayak orang datang ke dokter, dok mau berobat, kenapa? Ini sakit biasa, efek bulan Ramadan, perut panas karena semua masuk, sambal kacang masuk, semuanya masuk kan gitu. Biasa penyakitnya buang-buang air. Kata dokter ya sudah, nih minum obat. Ini obatnya, jangan makan ini dulu A B C D.
Besok datang lagi ke dokter, sudah tuh ada tuh. Besok datang lagi ke dokter, dok belum sembuh-sembuh, obatnya udah diminum nggak? Udah diminum belum? Belum. Masih makan sambal kacang? Masih. Ya kan bagus banget kata dokter kayak gitu. Begitu juga ya. Ya begitu juga. Ya. Tahu amalkan, tahu amalkan, tahu amalkan. Ini Imam Ghazali menasehati kepada para santri, biasanya begitu. Senang diperdebatkan saja tuh ilmu. Oh, dibawa kemana-mana, tapi diamalkan mah tidak. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, walau meskipun qara'ta telah engkau membaca al-ilma akan ilmu mi'ata sanatin 100 tahun belajar. Luar biasa. Wa jama'ta alfa kitabin, wa jama'ta dan telah mengumpulkan engkau alfa kitabin 1000 kitab. Nyantrennya 100 tahun, kitabnya ada 1000. La takunu musta'iddan li rahmatillah. La takunu tidak akan ada engkau musta'iddan halnya siap li rahmatillah untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala illa bil amal, kecuali dengan amal. Wow, udah kita mah di rumahnya 4 lemari, foto di tiap lemari kan gitu, tapi nggak ada yang diamalin, ya nggak jadi apa-apa. Dan apa firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa alaisa dan tidaklah lil insani bagi manusia illa kecuali ma apa-apa sa'a yang dia upayakan. Yang nyelamatin kau kata Imam Ghazali kelak di yaumil kiamat adalah amalmu. Faman kana, dalam ayat yang lain Allah berfirman, faman kana barang siapa kana adaman yarju berharap man liqa'a rabbih akan pertemuan dengan Tuhannya, yakni dalam keadaan Allah ridho, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam syairnya Robiatul Adawiyah kan gitu. Saya nggak peduli surga dan neraka, yang penting jangan halangi saya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah tidak mengharamkan saya untuk melihat zatnya. Begitu. Maka maksudnya yarju liqa Rabbi, yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, falyamal amalan solihan, falyamal hendaklah melakukan amalan solihan, akan amal-amal soleh apa aja. Dan jangan pernah menganggap kecil setiap amal. Apa saja yang bisa kita lakukan, ya. Sayyidina Umar bin Khattab, ya, dalam kitab yang kita baca Mawa'idul Usfur, ya, yaitu yang menjadikan mulia adalah ketika satu burung emprit, ya, satu burung kecil yang lagi dimainin oleh anak-anak kecil dibeli oleh Sayyidina Umar untuk dibebaskan. Ternyata itu luar biasa. Walaupun kita lagi sekiranya sempat baca 1 lembar, 2 baris, 3 baris ayat, baca. Kemudian jazaan, halnya sebagai balasan. Surga itu sebagai balasan bima, sebab apa-apa kanu yang ada yaksibuna, yang diupayakan. Ya, potongan ayat ini, ya. Surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang mau mengupayakan, mengusahakan. Innalladzina amanu, dalam ayat yang lain, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Perhatikan, di dalam Al-Quran selalu, hampir selalu diajarkan amanu wa amilus solihat, beriman kemudian diiringi dengan amal soleh. Selalu itu iman, amal soleh, iman, amal soleh. Artinya iman harus melahirkan amal.
kanat tetap ada lahum bagi alladzina jannatul firdausi, yaitu surga firdaus, nuzula sebagai tempat tinggal, khalidina yang kekal, alladzina fiha di dalam jannah, la yabghuna tidak ingin diganti anha dari jannat hiwala satu ganti yang lain. Jadi iman harus melahirkan ini sayangnya nasihat kita memang banyak faktanya di lapangan ya. Santri begitu pulang ke rumah kumat, malas beramal solehnya. Tuh Quran gak disentuh lagi ya, denger azan ditutupin kupingnya pakai bantal ya kan. Udahlah, udah di pondok aja udah sholat mulu, sampai rumah masih disuruh sholat ya justru ya, ilmu mendorong kita untuk beramal. Fakholafa kemudian digantikan, fakholafa kemudian berganti mimbadihim setelah mereka kholfun oleh satu pergantian, itu satu generasi Allahu yang menyia-nyiakan as-sholata akan sholat. Ya Allah, ilmu mah banyak, kitab mah udah puluhan kitab dibaca, ngaji udah kemana-mana, tapi sholatnya belum terjaga ya. Sholatnya masih dia sia-siakan. Saya pernah ngaji katanya sholat itu berdoa pada Allah, Allahumma dayyi' man dayya'ani, ya Allah sia-siakanlah orang yang menyia-nyiakan aku, itu kata sholat. Santri santai aja sholat ya. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kalah sama bukan santri. Yang bukan santri mau udah begitu aja udah kemana, udah cepat-cepatan sholat, dia masih santai. Nah, ibadah yang paling pokok itu adalah sholat. Sebelum yang lain adalah sholat dulu. Kadang-kadang anggap enteng nih sholat. Udah tenang aja, kita punya ilmunya, sholat telat juga, gitu. Santri sih sholat subuh jam 7:30 ya. Pakai sunnahnya tuh, sholat kodok tetap pakai azan dan iqamah. Jadi 7:30 tetap azan tuh, Allahu Akbar gitu ya. Kenapa nggak pakai? Takut ketahuan malesnya ya. Dan kita bulbul marom kan gitu ya. Jadi Rasulullah pernah dengan sahabat Bilal habis perang, Nabi habis perang kemudian bangun kesiangan, tetap pakai azan. Jadi santri yang sholatnya subuhnya jam 7 jam 8 tetap pakai azan. Kalau perlu pakai speaker biar ketahuan siapa yang telat ya. Enggak. Biasa pakai kunut juga enggak. Allahu Akbar, duha, subuh. Kau enggak pakai kunut, takut ketemu Ustaz. Ya. Hilang tuh kunutnya tuh. Nih akan ada generasi yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahwat, dan mengikuti syahwat. Lagi tanggung apa? Lagi tanggung kongko, lagi tanggung ngopi ya. Lagi tanggung main game, naudzubillah ya. Mengikuti syahwatnya. Fasaufa, maka kelak akan yalqauna, mereka bertemu wayya dengan kerugian ya. Illa kecuali man orang taba yang bertobat, man taba ya. City Market man taba ya. Illa kecuali man orang taba yang tobat atau kembali, man wa amana dan beriman, wa amila dan beramal solihan, beramal soleh. Kalau udah tobat itu sudah beramal soleh.
Faulaika maka mereka itulah yadkhuluna masuk ulaika aljannata ke surga wala yudlamuna syai'a dan tidak akan mendolimi kepada mereka syai'an wala yudlamuna dan tidak mendolimi mereka syai'an akan sesuatu. Jadi dosa itu juga disebut kezaliman. Dosa itu juga disebut kezaliman terhadap diri kita sendiri. Kezaliman terhadap diri kita adalah dosa-dosa kita. Kenapa? Harusnya anggota tubuh kita ini dijaga dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita serahkan kepada siksa Allah? Itu kan dolim. Ya. Kan kita diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nah, jaga diri kalian dari neraka. Ini enggak sholat, ini enggak puasa, ini zina, ini berbuat maksiat. Berarti dia tidak menjaga terhadap dirinya, zalim terhadap dirinya. Maka dosa disebut kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Wa ma taqulu fil hadits wa ma taqulu dan apa yang kau ucapkan fi hadzal hadisi tentang hadis ini. Bunia dibangun al-Islam mulai Islam ala khamsin atas 5 pondasi, 5 asas kata Nabi. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama adalah syahadat, persaksian alla ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Setelah itu apa? Wa iqamis shalah, amal, mendirikan sholat. Setelah itu apa? Ita'iz zakat, menunaikan zakat, amal. Wa shaumi ramadhana dan puasa bulan Ramadan, amal. Wa hajjil baiti dan haji ke Baitullah, amal. Liman bagi orang istata'a yang mampu man ilahi kepada haji sabila di jalannya. Ternyata pondasi agama itu adalah amal. Syahadat satu, ini amal semua. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amal bukan tuh. Amal qauliyah. Habis itu sholat, zakat, puasa, haji. Ternyata pondasi agama adalah amal. Jadi tidak benar orang yang mengatakan saya sudah tidak sholat lagi, saya sudah tidak zakat lagi, saya sudah tidak puasa lagi, saya sudah tidak haji lagi. Saya mah sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kacau tuh agama yang begitu, ya. Walaupun segimana saktinya orang, ketemu orang bisa terbang, bisa mabur, bisa kayak gimana, tapi kalau ngajak kepada meninggalkan pokok-pokok agama ini pasti nggak beres, pasti nggak benar. Karena ini adalah fondasi agama. Di kita ini kan kadang-kadang begitu, ya. Kita senang perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang ajib. Coba kalau sekarang lagi ramai lagi orang beramal, ya. Ramal apa? Diramalkan bahwa virus ini akan begitu laku tuh, viral langsung, ya, viral. Sebagaimana dulu kiamat akan terjadi tahun 2020, rame. Orang kata Ki Haji Zainuddin MZ, Indonesia pasar yang bagus, ramal laku, nabi palsu laku, malaikat palsu laku di Indonesia, ada ya. Ya maka nih ternyata pondasi agama itu adalah amal semua. Wal imanu dan bermula iman juga qaulun bil lisan. Orang suka bilang begitu. Kenapa Imam Ghazali begini menyampaikan begini? Karena kadang-kadang orang berdalih begitu. Saya mah sudah ma'rifat maka nggak perlu sholat lagi. Kalau ma'rifat kepada Allah nggak perlu sholat lagi, maka yang pertama meninggalkan sholat adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qasim Al-Baghdadi. Ternyata Syekh Abdul Qasim, Syekh Abdul Qadir Jailani masih sholat, ya, masih beramal soleh, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih baca Quran.
Dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu baca Quran dari mulai Isya berdiri sampai pegangan, supaya nggak ngantuk berdiri. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelang subuh khatam Quran. Kita, saya mah sufi, ya, saya mah sudah ma'rifat, kagak sholat, kagak baca Quran. Wah, itu kacau, kacau. Pasti ada yang salah. Kalau nggak salah cita-cita, ya salah guru belum. Wal imanu qaulun bil lisan. Iman, bermula iman kata Imam Ghazali, qaulun bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janan, dan ikrar dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan beramal bil arkani dengan anggota tubuh. Artinya Islam, iman, nuntut amal. Tidak ada alasan kita untuk tidak beramal soleh atau tidak bersemangat beramal. Wa dalilul amal, dalil-dalil yang tadi tentang amal soleh semua. Wa dalilul amali, dan bermula dalil-dalil amal, aktsaru, itu lebih banyak, min ayyuhsa, dari apa? Dari atau min ayyuhsa, dari untuk bisa dihitung, ya. Lebih banyak lagi gitu loh daripada yang bisa dihitung. Dalil-dalil tentang wa in kana al-'abdu, jika memang seorang hamba, yablughu, akan sampai hamba al-jannata, ke surga, bifadlillahi, dengan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, wa karamihi, dan kemuliaan Allah. Jika memang seorang hamba bisa sampai surga hanya dengan fadl Allah dan kemuliaan Allah, lakin, akan tetapi, ayyasta'idda, hendalah menyiapkan abdun, bitaatihi, dengan taatnya abdun, wa ibadatihi, dan ibadahnya abdun, ya. Jadi walaupun seseorang, kata Imam Ghazali, betul seseorang itu masuk ke surga Allah dengan rahmat Allah, sebagaimana dalam satu hadis bahwa aku pun, kata Rasulullah, masuk surga jika diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, kita masuk surga dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menyebabkan Allah memberikan rahmatnya kepada kita ketika kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ujung-ujung begitu saja, ya. Ada sebabnya. Kenapa Allah menyebutkan dalam hadis, Rasul menyebutkan dalam hadis bahwa kita tidak masuk surga karena semata-mata karena amal kita, biar kita enggak bangga dengan amal, merasa sudah sholat, menghukumi wajib terhadap Allah untuk memasukkan saya ke surga. Biar kagak gitu. Biar tetap kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita masuk surga dengan rahmat Allah. Adapun saya ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna, karena sebabnya rahmat Allah. Dalam ayat dikatakan rahmatullahi, rahmat Allah, qaribun, sangat dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu dalilnya, kata Quran, kan? Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat amal kebaikan. Soalnya ini apa? Suka dipakai dalil nih, ya. Malas beramal, yang penting dapat rahmat Allah deh. Loh, mau dapat rahmat Allahnya dari mana? Orang kita nggak taat, ya. Allah aja udah mengancam, katakanlah contoh sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Terus kita mau apa namanya? Mau berharap rahmat dari mana? Orang kita bikin murka Allah, ya. Walau kila aidon, walau jika kila dikatakan pula, ya belugu, sampai amdun bimujarrodil iman, cukup dengan iman,
Ada juga orang yang mengatakan kita bisa masuk surga kok cukup dengan iman aja tanpa amal. Kulna, maka kami katakan, kata Ghazali, nah benar. Lakin mata ya belum. Akan tetapi kapan sampainya? Ya. Ada yang mengatakan cukup dengan iman saja deh, akan masuk surga. Benar kata Imam Ghazali. Karena kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tauhid iman cukup? Ya. Tapi mata ya belum. Dari Ghazali, kapan sampainya? Jangan-jangan orang yang lain udah nyampe, kita belum. Masih dibersihin dulu di neraka. Benar masuk surga. Istilahnya begini. Betul. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Tapi kloter keberapa? Ya kan? Jangan-jangan transitnya lama di neraka kan gitu. Mata ya belum. Wa kam min aqabatin, wa kam dan banyak min aqabatin dari tangga-tangga kaudin yang terjal yang dilewati. Ya ketemu harus melewati abdun akan aqabah ila ayyasila sampai ila hingga ia sampai. Banyak anak tangga yang harus dilewati sampai kita ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa awwalu tilkal aqabat aqabatul iman. Fa awwalu tilkal aqabat, tangga yang pertama. Fa awwalu tilkal aqabat, tangga yang pertama itu aqabatul iman, yaitu tangga keimanan. Baru tangga yang pertama iman tuh, ya. Karena orang beramal soleh banyak pun kalau nggak beriman nggak jadi. Dalilnya apa dalam Quran? Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Jadi untuk sampai ke surga Allah, ke rahmat Allah, ada banyak anak tangga yang dilewati. Nah, anak tangga yang pertama adalah keimanan. Selanjutnya nanti ada macam, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada yang lain, ada akhlak semua. Wa innahu, dan sesungguhnya keadaan hal yaslamu, apakah selamat. Wa innahu, dan sesungguhnya hamba deh. Wa innahu, dan sesungguhnya abdun hal yaslamu, apakah dia selamat. Abdun min salbil iman, dari tercerabutnya iman. Amla atau tidak, ya. Jadi fungsi dari amal soleh yang lain adalah menjaga iman tadi sebagai anak tangga yang pertama, sebagai modal masuk surga, modal awal. Sementara kita juga belum jaminan iman akan tetap berada dalam diri kita. Maka ilmu harus mendorong kita kepada amal soleh. Apa kata ulama? Al iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman bil amal. Bertambahnya iman dengan amal. Berkurangnya iman dengan berkurangnya amal. Wa idza wasala, dan apabila telah sampai abdun, hal yakunu, apakah ada abdun khaiban, gagal, muflisan, bangkrut. Ya. Begitu pun sudah sampai, sudah beramal, apakah amalnya gagal bangkrut? Karena ada orang nanti pernah bertanya Nabi kepada Rasulullah, pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahu nggak siapa yang muflis? Tahu nggak siapa yang bangkrut? Kan gitu. Ternyata orang beramal pun masih ada kemungkinan bangkrut. Siapa yang bangkrut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang puasanya bagus, sholatnya bagus, amal semuanya bagus, tapi lisannya masih suka nyakitin orang, masih suka ngambil hak milik orang lain, suka mendolimi orang lain, pukul orang lain, ngerjain orang lain, gibah orang lain, muflis, ya, bangkrut juga. Maka ini namanya aqabah kaud, yaitu tangga anak tangga yang terjal yang harus kita lewati. Itulah hakikatnya dunia. Maka sering saya bilang apa? Dunia ini adalah tempat kita berjuang. Ya. Jadi capek-capek, ya memang tempat berjuang. Menikmatinya kita nanti setelah dari dunia ini.
Wa qala Hasan al-Basri, dan berkata Syekh Hasan al-Basri, ulama, yaqulullah, yaqulu berfirman Allah, oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, li'ibadihi, bagi hambanya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Udkhulu, masuklah kalian semua, kata Allah, ibadiyah, wahai hambaku, al jannata, ke sorga, birahmati, dengan rahmatku. Waqtasimu, dan ambillah oleh kalian semua akan rahmat, bi'amalikum, dengan amal-amal kalian. Upayakan rahmatku itu dengan amal-amal soleh. Walhasil tidak cukup bahagia akhirat hanya dengan iman, harus didukung dengan amal. Tidak selesai perjuangan kita sampai berilmu, sampai ilmu itu menjadi pendorong, menjadi motivasi, menjadi bahan dari amal soleh yang kita kerjakan. Ingat para santri, tidak selesai kita sampai tahu sesuatu itu sunnah atau fardu sampai kita melakukan sesuatu itu. Jadi untuk beramal. Ayyuhal walad ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Hukiya anna rajulan min bani Israila 'abadallaha ta'ala 70 sanatan. Faradallahu ta'ala ayyajluhu 'alal malaika. Fa arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atil kal ibadah la yaliku bihi dukhulul jannah. Falamma ballaghahu qala al-'abid nahnu khuliqna min ibadah fayanbaghi lana an na'budahu. Falamma raja'al malaku qala ilahi anta 'alamu bima qala. Faqala Allah ta'ala idza huwa lam yu'rid an ibadatina fa nahnu ma'al karami la nu'ridu anhu. Ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah Al-Laqaw Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Hadis pilihan, hadis-hadis pilihan. Kemarin sampai abghadul ibad ila Allahi man kana tawbahu khairan min amal. Saya ulang sedikit. Abghadul ibad, hamba yang paling dimurkai, ilallahi, oleh Allah. Hamba yang paling Allah marah kepada dia, man, yaitu orang, kana taubahu, ada bajunya, man khairon min amalihi, lebih baik daripada amalnya, menutupi kekurangan amal dengan pakaian. Bukan berarti nggak boleh menggunakan pakaian ketakwaan, boleh saja, nggak ada masalah. Pakai sarung, pakai peci, pakai jubah, niatnya adalah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi perisai kita. Kan kalau pakai peci mah ada yang lewat, roknya di atas dengkul, nunduk, peci copot, melotot lagi. Ya, Masya Allah, tabarakallah, kan gitu ya. Tapi minimal ya jadi benteng buat kita. Jadi benteng buat. Tetapi ya, pesan Rasulullah, keadaan dalam kita harus lebih baik daripada keadaan zahir kita. Jangan sampai bahkan pakaian ini menjadi alat kesombongan. Ya. Baru belajar sebentar udah sorbannya 3,5 meter ya. Sarungnya udah 3 huruf ya, sarungnya udah 3 huruf tuh. Udahlah, jadi alat kesombongan, bahkan anak khairum minku ya. Sifat-sifat setan, iblis malah sudah muncul. Saya lebih baik daripada orang-orang. Ya, sebelah. Pecinya miring, pakai pecinya kan. Udah jadi alat kesombongan hati. Ya.
antakuna siyabu siyabal anbiya wa amalu amalal jabbarin. Banyak orang pakaiannya pakaian para nabi, tetapi perilakunya perilaku orang yang durhaka. Ya, cuman hanya untuk show saja, ternyata pakaiannya bukan untuk Allah, pakaiannya untuk show. Ya, begitu sholat ke masjid, luar biasa, minyak wanginya yang 100.000 sebotol kecil, gitu ya. Tapi begitu sholat di rumah, qiyamul lail bersama Allah Subhanahu wa taala, hilang semuanya tuh. Ya, jangan begitu. Boleh berpakaian begitu boleh, tapi harus sebanding. Kadang-kadang orang ini ya, ukuran ketakwaan pakaian. Banyak orang mengukur ketakwaan dengan kondisi dohirnya saja, dohir doang. Ya kalau pakaian ketakwaan mah di Tanah Abang ya banyak. Baju gamis yang lebih bagus daripada guru-guru kita ya banyak. Ya. Kadang-kadang orang sudah begitu udah merasa paling takwa, ini bahaya. Udah dijelaskan kemarin itu. Yang selanjutnya, abligu, sampaikanlah hajataman, kebutuhan orang, la yasatiu, yang tidak mampu man iblagu hajatihi, untuk menyampaikan hajatnya man. Faman ablago, faman barang siapa orang ablago menyampaikan man sultanan kepada sultan, sultan tuh pemimpin ya, pemimpin orang yang berkuasa, sultan. Kalau sekarang siapa, orang kaya, sultan gitu. Sultan mah boleh apa aja sultan kan gitu. Sultan itu pemimpin, ya, pemimpin, penguasa. Ada orang pengen menyampaikan hajatnya kepada penguasa, tapi nggak bisa. Ya. Bukan sultan kaleng-kaleng, sultan beneran nih. Hajatan man la yastati'u. Nah, sampaikanlah hajat orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya kepada para sultan itu. Barang siapa orang menyampaikan hajat seseorang kepada sultan, man la yastati'u iblaguha, itu hajat orang hajataman, hajatnya orang la yastati'u, tidak mampu man iblaguha, akan menyampaikan hajatnya. Jadi kita kepanjangan tangan orang lain, kepanjangan hajat orang lain. Ya. Kita perjuangkan hajat orang lain. Bantu. Apa ganjarannya? Tabbata, maka akan menetapkan oleh Allah Ta'ala yang Maha Tinggi Allah, qadamaihi, kedua kakinya, ala siroti, di atas sirot, yang membentang di atas neraka. Kenapa? Karena sebab kita membantu orang lain. Kadang-kadang ada orang yang tertindas, tidak sampai hak kepada mereka. Kita orang yang punya pengetahuan, kita orang yang terdidik, sampaikan hak mereka, lindungi hak mereka, jangan cuek. Rasul nggak pernah mengajarkan kita menjadi generasi yang apatis, cuek, nggak mau tahu terhadap kesulitan orang lain. Bahkan prinsip kita khairun nas anfa'uhum lin, sebaik-baiknya manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Ada yang tertindas, ambil peran di situ. Oh, nih ada yang terdampak COVID-19, cuman dia tidak punya kemampuan untuk menyampaikan aspirasinya, ya, maka kita bantu, gitu kan, gitu ya. Kadang-kadang ya, fasilitas-fasilitas untuk orang miskin di negara tetangga ini kadang-kadang dinikmati bukan oleh orang yang seharusnya menikmati. Negara kita mangga, ini tetangga. Insya Allah negara kita nggak beda gitu ya. Kan begitu ya. Coba raskin berasnya orang miskin, diambilnya oleh orang miskin,
kagak dijual lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita ambil peran itu boleh. Abligu, sampaikan. Atau ada orang yang memang punya hajat untuk punya sesuatu untuk disampaikan kepada pemimpin. Kita menjadi gateway, kita menjadi jembatan. Rawat telah meriwayatkan kepada hadis At-Tabrani, Imam At-Tabrani an Abi Darda dari Abu Darda. Ibnu Adam. Ini ada bangnya itu. Ya Ibnu Adam, wahai manusia, ati' rabbaka. Hadis yang selanjutnya. Ini semua depannya hamzah. Hadis-hadis ini. Ya Ibnu Adam, wahai Bani Adam, ati' rabbaka, patuhilah Tuhanmu, tusamma, maka engkau disebutkan. Tusamma, maka engkau disebut akilan, orang yang berakal. Wala ta'sihi, jangan maksiat kepada Allah, fatusamma jahilan, maka diberi nama engkau, disebut engkau jahilan, orang yang jahil. Orang yang patuh kepada Allah disebut orang yang berakal. Orang yang maksiat kepada Allah disebut orang yang jahil. Maka Umar bin Hisam dipanggilnya adalah Abu Jahal. Bukan karena bodoh, tapi bodohnya adalah dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang alim sekalipun, kalau dia maksiat kepada Allah, dia sedang berada di dalam kebodohan. Orang yang dia tidak taat kepada Allah, sepintar apapun, berjejer gelarnya, dia nggak taat kepada Allah, maka dia disebut orang yang tidak berakal. Kenapa kita berakal? Ya kita orang dalam posisi kita sadar Allah yang menciptakan kita, la haula wala quwata, kita nggak punya daya, nggak punya upaya. Kita kalau kepepet yang kita panggil Allah, Allah, Allah. Kita pengen hidup setelah kehidupan dunia ini mulia di sisi Allah, dan kita yakin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, berharap kepada Allah, pengen kebahagiaan dari Allah, pengen kemuliaan dari Allah, tapi kok nggak mau taat sama Allah? Ini kan bodoh. Bodohnya benar-benar bodoh. Minta rezekinya sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wasi'an. Wah, kalau udah doa ada rizqan wasi'an itu aminnya beda tuh. Kalau Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, amin. Tapi berkata rizqan wasi'an, amin, agak kencang. Kenapa ada rizki-rizkinya? Minta rezekinya sama Allah, tapi kok yang nggak mau taat sama Allah? Bilangnya kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kok nggak mau taat kepada Allah, malah maksiat kepada Allah, mau gimana? Kayak kita minta duit sama orang tua, tapi sambil ngeledek orang tua, nggak mau baik-baikin orang tua, ya kagak dikasih. Gitu. Makanya disebut bodoh. Mintanya sama Allah, maksiatnya kepada Allah. Lucu. Pengen dikasih anak perawan si bapak A, ya, pengen dikasih perawan, anak perawan nikahin anak perawannya si bapak A, nganterin martabaknya ke bapak B, ya kan itu bolak-balik. Rawu Abu Nuaim, ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Hadis selanjutnya nomor 11. Abghadul halali, abghadu, perkara yang paling dimurkai, al halali, tapi halal. Perkara yang enggak disukai, abghad. Yang paling dimurkai, al halali, tapi halal. Ilallahi, kepada Allah, at-tolaku, itu talak dalam perkawinan halal, tapi Allah marah, Allah nggak suka, ya. Kenapa? Karena agama Islam ini agama yang sangat manusiawi. Andaikan talak itu ditiadakan,
andaikan nggak ada talak dalam hukum Islam, maka Islam ini tidak manusiawi. Karena perceraian, talak itu perceraian, itu adalah fitrah manusia. Kadang-kadang kita menikah, waktu belum nikah makan semua indah, semua indah kan gitu ya. Kalau belum nikah, begitu nikah, begini nggak cocok, ya. Yang nggak usah dipaksain, kalau madharatnya banyak. Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan, Rasulullah pernah mentolak Sayyidatina Hafsah, ya, dicerai oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dinikahi lagi untuk mencontohkan tentang syariat tolak. Maka tapi hati-hati, yang sudah punya istri jangan gampang mengucapkan kata talak, ya, apalagi laki-laki. Talak itu keluarnya dari laki-laki. Ya, secara hukum asal talak itu keluarnya dari laki-laki. Aku pulangkan engkau ke rumah orang tuamu, talak tuh, ya. Aku sudah tidak berhasrat lagi kepadamu, talak tuh, ya, talak tuh. Udah kagak pengen lagi deh sama kamu, udah talak. Gimana Pak Ari? Lagi bujangan nih, talak tuh. Kenapa tidak mengakui istri? Sembarangan gitu ya. Ya kan kalau istri pulang nih biasanya lagi bujangan nih, kan gitu ya. Ini satu pendapat itu talak. Kenapa tidak mengakui istri? Hati-hati. Hati-hati ya. Talak itu kata Nabi apa? Jidduhunna jiddun wa bu'ulatuhunna jiddun, ya. Seriusnya jadi, main-mainnya jadi. Maka tabuk nggak boleh. Berantem, piring lempar, sendok lempar, kompor balikin, ya, rumah lemparin. Nah, tapi ngucapin talak mah jangan. Pikir benar-benar. Hati-hati. Panjang penjelasannya secara fikih ya, baca lagi. Atani Jibril, hadis yang nomor 12. Atani Jibrilu, atani telah datang kepadaku Jibril oleh malaikat Jibril. Faqala, dan berkata Jibril, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, hiduplah engkau, masyikta, sekehendakmu. Kalau khutbah Jumat hadis ini cukup, kultum hadis ini cukup, ya. Pegang aja nih, hatamin muhtarul hadis, ambil maknanya buat diri sendiri. Hatam ini udah apa aja dari sini. Orang bukan nanya, Ustaz ngapalin hadis sengaja. Cara saya menghafal itu dua. Cara menghafal saya itu dua saja. Yang pertama, saya tulis sesuatu yang saya mau hafalin. Yang kedua, saya ajarkan. Tulis, ajarkan. Tulis, ajarkan. Terhafal. Karena orang, jadi saya nggak cukup begini. Kalau ada kitab seperti ini, buku seperti ini, saya akan pindahkan ke buku-buku atau kertas-kertas kecil saya. Saya tulis. Ya. Kalau sudah dibaca, ya dirobek atau dibakar, dihapuskan. Nanti kalau perlu saya tulis. Karena menulis itu menghafalkan, menurut saya yang paling gampang. Dari setiap buku saya ambil faidah sedikit-sedikit saja. Sedikit tulis, sampaikan, ajarkan, tulis lagi sampai hafal. Santri juga tulis saja. Ngapalin hadis, tulis saja. Quran tulis 30 juz. Karena menurut saya ketika kita menulis itu kita sedang menghafalkan. Ketika kita menulis itu kita sedang menghafalkan. Tulisan saya jelek, ya udah emang kandung jelek, udah nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita tulis. Begitu kadang-kadang kita seram sendiri ngeliat tulisan kita. Jelek amat tulisan, ya tulisan ente sendiri. Tinggal nulisnya istighfar, astagfirullahaladzim. Ini kapan tulisan bagus gitu ya. Udah tulis sering-seringnya.
Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish masita, ish hiduplah engkau, masita sekehendakmu. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau mayyitun, akan mati. Engkau itu akan mati. Siapapun kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, mayit. Ini sebetulnya bahasa sindiran dari Malaikat Jibril, bukan kepada Nabi Muhammad tapi kepada kita. Ya, silahkan hidup. Mau jadi apa? Mau jadi orang soleh atau orang tolih? Ya, mau jadi soleh atau tolih? Mau jadi orang baik atau enggak baik? Mau judi terus? Mau zina terus? Mau ninggalin sholat terus? Silahkan, masih tak sekehendakmu. Tapi ingat, fainaka mayyitun, engkau akan mati. Ya kan gitu. Preman segagah apapun pasti mati. Ya. Udah mati, mau udah sakit aja. Tadinya mau gambarnya gambar burung elang, katanya. Begitu udah tua meninggal jadi burung emprit kecil. Akan begitu. Ya. Gagah mayitun, semua mati. Mau sekaya apapun berpuasa, Raja Sunda Empire, gitu ya. Mati, ya. Apalagi kita, dah, fainaka mayyitun, sekehendakmu. Tapi ingat, engkau akan mati, gitu ya. Kata Malaikat Jibril, nasihat kepada kita hakikat. Terus mau kemana kalau sudah mati? Mau gimana kalau sudah mati? Masih mau gagah-gagahan? Ketemu mungkar nakir, mengkeret. Waktu di dunia raja, waktu di dunia sultan, waktu di dunia semua bisa dibeli. Begitu meninggal kan gak bawa apa-apa, dirian kain kafan. Wahbib masyita, wahbib dan cintailah olehmu, masyita sekehendakmu. Apapun di dunia ini, silahkan. Mau mencintai apa? Pekerjaannya, hartanya, mobilnya, istananya, jabatannya, istrinya, anak-anaknya, masih tak sekehendakmu. Fa'innaka, tapi ingat, fa'innaka sesungguhnya engkau mufariquhu, itu akan berpisah dengan ya. Istri yang cantik luar biasa, ya. Nggak cukup 1, 3. Begitu meninggal mufariq, kagak ada yang mau ngikut. Anak yang dibangga-banggain ngikut gitu. Teman-teman deh yang sekarang ada yang nyolek aja dia belain, jagoan, belain kita luar biasa. Begitu mati ada yang ngikut? Enggak, mufariq, pasti dipisahkan. Suka nggak suka. Artinya apa? Biasa-biasa aja mencintai yang ada di dunia mah. Ya, jangan keterlaluan. Karena pasti berpisah. Kadang-kadang belum mati juga ada berpisah. Ya, jabatan lagi senang-senangnya petantang pensiun. Udah pimpin upacara di mana-mana. Tadinya komandan kan gitu. Turun RT lah diseragamin disuruh jadi mandannya kan kacau. Wa'mal masyi'ta, dan beramallah sekehendakmu. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau majziyun, akan dibalas bihi dengan mau amal soleh, mau amal buruk silahkan. Tapi ingat loh, ada pertanggungjawabannya. Dan gak ada yang luput kan. Kita sudah tahu. Mau sholat, nggak sholat, pertanggungjawabannya. Sholat dapat pahala, nggak sholat dapat dosa. Ya. Mau jujur nggak jujur ya terserah. Jujur dapat pahala, nggak jujur dapat dosa. Udah beres begitu. Jadi mikir, ya. Mau ngapa-ngapain juga mikir. Kenapa saya bela-belain sampai bela-bela ini jabatan, bela-bela ini kekuasaan. Padahal saya pasti akan berpisah. Keterlaluan amat, naudzubillah, sampai orang gara-gara jodoh banyak yang menanggalkan iman, tanggal agamanya, padahal pisah. Pasti berpisah. Malah mikir dulu. Kalau kita melakukan sesuatu, masya Allah, ini akan baik apa buruk buat saya?
Akan baik apa buruk? Baik lakukan, buruk jangan. Majziyun, ya. Diganjar. Baik dapat pahala, enggak baik dapat dosa. Bukan sederhana itu. Ini kalau kita sampai bab ini aja udah gak banyak mikirin orang, cuman banyak mikirin diri kita sendiri ya Allah. Enggak kepoin urusan orang, kepoin lah urusan kita sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini lebih banyak pahala atau lebih banyak dosa? Kan gitu. Wa'lam anna syarafal mu'min, wa'lam dan ketahuilah, anna syarafal mu'mini, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin, qiyamuhu, bangunnya mukmin, bil lail, di malam hari, yaitu qiyamul lail. Para santri, ya, para santri harus kuat qiyamul lail, bukan niyamul lail. Ini banyakannya enggak qiyamul. Alhamdulillah. Gimana nak? Aman mah, tiap malam qiyamul lail. Emaknya dengar qiyamul lail, luar biasa anak saya. Tiap malam gak lewat qiyamul lail, padahal niyamul tidur malam. Kan gitu ya. Pulas saja baru santri mah. Harus dilawan tuh. Santri kalau diikutin dia tidur mulu. Biar siangnya udah tidur setengah hari, mah tetap aja. Waktu ngaji mah ngantuk lagi, ya. Kopi mah udah kopi Nuzhatul Mutakin, udah kopi tanker lah, udahlah. Kan gitu. Kalau pengen mulia, qiyamul lail, bangun malam. Punya hajat 40 malam jangan ditinggal. Hajat sama Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail. Senjata tuh. Sehingga orang mukmin qiyamul wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Bahkan kata almarhum, saya pernah ikut pengajian almarhum Kiai Arifin Ilham, ya, di salah satu masjid di Citra ini. Kalau orang rajin qiyamul lail itu pernah ada cerita, ada dukun insaf, ya. Nah, para dukun ini kalau mau ngerjain seseorang, kirim utusan dulu. Kalau yang mau dikerjain dikirim santet ini, dukun santet yang insaf. Kalau yang mau dikerjain ini, mereka kirim spy dulu. Kalau kira-kira yang mau dikerjain ini adalah rajin qiyamul lail, nyerah dulu, nggak bisa. Cuman yang nyampe kabar ke kita kan, kalau mau nggak kena santet tidurnya di bawah. Aslinya suruh qiyamul lail, bukan suruh tidur di bawah. Tidur doang di bawah. Itu saya pernah ngaji Ustaz. Artinya apa? Ini menjadi perisai buat kita, ya. Syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Latihannya Ramadan termasuk qiyamul lail apa nih? Salat tarawih termasuk qiyamul lail. Minimalnya sekali lah. Kadang-kadang kita akan ngaji sampai malam terus itu, ya. Saya lah. Minimal juga sebelum tidur sholat witir 3 rakaat, ya, sholat witir 3 rakaat, insya Allah itu sudah termasuk qiyamul. Bagusnya lagi malam, masya Allah. Kalau malam itu kan Allah turun ke langit dunia, artinya Allah berikan rahmatnya. Apa kata Allah? Siapa yang minta aku kabulkan, siapa yang minta ampun aku ampun, ya. Siapa yang meminta akan hajat aku kabulkan. Kabul Allah Subhanahu wa taala. Menjadi Allah. Wa izzahu dan kemuliaannya mukmin, keagungannya mukmin, istighna'uhu, perasaan cukupnya mukmin, anin nas, dari manusia, enggak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada manusia, merasa cukup dari manusia, merasa kurang terus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kan memang sakit kita berharap sama manusia, maka ya, berharap kepada manusia mah sakit. Kita pikir dia yang akan nolongin kita, ternyata enggak, dia lupa. Si fulan yang dari kecil kita besarkan, anak-anak kita, udah gede anak kita lupa. Habis bergantungnya kita kepada manusia sih, jadi banyak kecewanya.
bergantungnya kita kepada Allah, maka kita nggak banyak kecewa. Ya, tuh lihat, yang paling tenang Mas santri udah paling tenang ya. Dia mah nggak tahu COVID, nggak tahu corona sih. Makan banyak aja santri Mas, santai aja. Orang di luar gojang kan santai pules aja tidur. Itu santri. Kenapa? Istighnahu anin nas. Waduh ya. Padahal merasa sebagai manusia, kalem aja santri mah. Buka puasa atau ada makanan aja dah paling enak jadi santri. Nggak ada pikirannya, bukan apa-apa. Ya, makanya kenapa istighnahu anin nas, bergantungnya kepada Allah. Yakin orang yang ibadah kepada Allah, apalagi ngaji, pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri paling biasanya baca waqiah habis asar, udah beres lah. Habis itu habis baca waqiah, orang KFC datang, kagak beli kan gitu ya, makan gitu. Udah santri paling enak ya santri. Tidur makan ya. Manjangin kuku aja palingnya. Istighnahu anin nas. Rawahul Baihaqi, hadis dari Imam Baihaqi an Jabir, dari sahabat Jabir. Atani atin min Rabbi fa akhbarani. Sabda Rasulullah, atani telah datang kepadaku atin, seorang utusan, min Rabbi dari Tuhanku, Jibril, utusan Allah kepada Nabi Muhammad, biasanya malaikat Jibril. Fa akhbarani, kemudian mengabarkan kepadaku, annahu, sesungguhnya keadaan, man barang siapa orang mata, meninggal, man min ummati, dari umatku, la yusyriku, tidak menyekutukan, man billahi, terhadap Allah, sayan, akan sesuatu, dakhala, maka masuk, man al jannata, ke surga. Nah, tidak menyekutukan Allah. Qala faqultu, maka kemudian aku berkata, kata Nabi, wa in zana wa in saraqa, wa in zana, meskipun berzina, wa in saraqa, meskipun nyolong. Qala wa in zana wa in saraqa, kata malaikat Jibril apa? Ya betul Muhammad, wa in zana wa in saraqa, meskipun berzina, meskipun mencuri. Bukan berarti mengentengkan zina, mengentengkan nyuri. Waduh, asik juga nih, zina jalan terus nih, tapi masuk surga. Bukan, artinya tauhid, keimanan kita kepada Allah menjadikan jaminan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa zina, dosa mencuri, dosa-dosa semua itu, zina itu dosa kepada Allah, mencuri itu dosa kepada sesama manusia, itu bisa dicari jalan penyelesaiannya. Ya. Yang penting adalah tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal awal masuk surga adalah iman. Tapi tadi kapan sampainya? Ya, mau kloter keberapa tadi kembalinya? Kalau banyak dosa ya tobat kepada Allah. Kalau pernah mencuri ya balikin ke orangnya, bisa dibersihin. Ya, bisa dibersihin. Enaknya menjadi seorang mukmin kan gitu. Ya. Bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting yang terjaga adalah iman. Ya. Ini bukan mengentengkan dosa zina, bukan mengentengkan dosa kezaliman, bukan, tetapi tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Itu modal awal seseorang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini adalah modal awal kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya tinggal ikuti aja kata Allah. Selebihnya tinggal ikuti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh orang mukmin ini adalah calon penghuni surga. Ya. Cuman kloternya tadi kloter keberapa? Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasul. Yang ahli Quran mendapatkan syafaat Quran. Yang punya guru para ulama, orang-orang soleh mendapatkan syafaat ulama. Mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid. Ya, kan seperti itu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Hadis yang ke-14. Atani telah datang kepadaku atin utusan Allah min indi rabbi, dari sisi Tuhanku azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Faqala, kemudian berkata utusan Jibril, man, barang siapa orang sholat membaca sholawat, man, alaika kepadamu ya Muhammad, min ummatika dari umatmu, sholatan, satu sholawat. Ini tentang keutamaan bersolawat. Santri harus hatam ngaji muhtarul hadis ya. Hatam ngaji muhtarul hadis minimal satu. Man sholla, barang siapa minuman tiga sholat, kataba, maka menetapkan oleh Allah lahu bagiman biha, dengan sholawat, asyra hasanah, 10 kebaikan. Ya, baca sholawat satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allah tetapkan untuknya asyra hasanat, 10 kebaikan. Apa hasanat? Macam-macam. Mau kemudian jelasin panjang, sengaja saya nggak jelasin panjang-panjang dalam hadis-hadis ini. Paham, insyaallah nggak terlalu sulit. Asyra hasanat ya semua bentuk kebaikan. Ya, nggak punya duit, santri mah cukup baca sholawat. Orang nggak punya kerjaan, ngerjain apa? Paling jagain telur. Allahumma sholli, mau ngitung telur 600. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Udah berapa ya? Udah itu aja santri. Baca sholat, jangan jauh-jauh dibaca sholat dah. Asyura itu kebaikan. Ya. Kita sakit, siapa sakit baca sholawat itu kan kebaikan. Ya. Hasanat itu kebaikan. Bukan hanya pahala udah pasti. Ya. Hasanat. Ya. Anak sakit bacain sholawat. Ya. Bacain sholawat. Istri sakit bacain Yasin. Sholawat, ya. Bacain sholawat. Sebetulnya baca Yasin benar. Dalam tafsir Ibnu Katsir nih, pembukaannya Imam Ibnu Katsir mengatakan la yaqra'u Yasin inda kulli mu'sirin illa yasarahullah. Tidaklah dibaca ini surah Yasin ketika berada dalam kesempitan illa yasarahullah, kecuali Allah akan melapangkan. Istri sakit kan kesempitan, ya, kepayahan, bacaan Yasin insya Allah lapangkan. Jangan bilang dulu sama istri, main bacain Yasin aja, masih hidup aja dibacain Yasin. Aslinya benar, cuman sampaikan yang benar. Mana? Wa maha dan dihapuskan anhu dari man asyra sayyi'at, 10 keburukan. Bisa dosa, bisa kesempitan, bisa sakit, pokoknya keburukan. Ini Allah. Coba kalau umat Islam Indonesia satu orang baca 1000 sholawat aja, satu orang baca 1000 sholawat, ini wabah ini yakin hilang. Berkah sholawat kan sayyi'at. Ya, wabah itu kan sayyi'at. Kenapa sih kita dibilang susah? Ya, enggak, kita enggak ngeyel. Kita hadapi ini sama-sama. Cuman kita menghadapi, kita mas santri menghadapinya dengan doa, menghadapinya dengan sholawat. Tiap malam doain, mudah-mudahan wabah ini hilang, sirna, baca sholawat. Satu orang umat Islam Indonesia baca sholawat 1000 kali aja, itu kelar. Insya Allah nggak sampai seminggu kelar. Ya, umat Islamnya cuma baca tiap hari, cuma ngitungin orang meninggal. Baca sholawat enggak, minta sama Allah enggak. Bagaimana? Wa rafa'a, dan naik atau diangkat lahu bagiman asyra darajat, 10 derajat. Wa radda alaihi mislaha, dan dikembalikan alaihi kepada man mislaha, seumpamanya itu. Artinya sudah 10-nya, satunya ditetapkan. 10 itu bonusnya doang. Ya.
yang satu menetap kepada Nabi. Masya Allah. Ini apa? Berkah sholawat. Maka santri kita, apalagi kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kagak jauh-jauh dari sholawat. Enggak ada satupun guru-guru kita yang anti sholawat, enggak ada. Kenapa seperti itu? Sudah merasakan faidah manfaatnya dari sholawat Nabi Muhammad SAW. Ya. Rawahu Ahmad, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Thalha dari Abu Thalha. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajatuka irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Wow. Ya. Ini banyak hadis-hadis ajib ya di dalam muhtarulah hadis itu artinya hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis pilihan ya. Para dai ini Pak rata-rata banyak menghafalkan atau pegangannya muhtarulah hadis ini. Di hadis yang selanjutnya kita akan ketemu gimana biar hati kita lembut, biar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Ma'alil qudri unta wa dakar rabbi wa fikna faqim lima tarbadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa qilat siya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar rabbana wasi' lana kulla syu'un wa kirra bi ridha bika uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun wa firistur anta kul masadar wa salatullahi ta'ala mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa kitabin fi linnasi shifa wa 'ala al kiram nishfa wa 'ala sawbil masafi nura Allahumma hadina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab azmina wa ni'mal yamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala dharra asrafna faqum alaina tawba tasilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa akhir rawati wa akhir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wa ikhwani wa sa'ir khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la bikisabin minna bil mustafa rasuli nazwa bi kulli suli bil mustafa rasuli nazwa bi kulli suli bil mustafa rasuli nazwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil badi wa tanah